Shalom saudara kasih oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pelita Buarnega Sahaduta. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pribadi Roh Kudus. Kamis yang lalu kita sebagai umat Nasrani merayakan hari besar kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memang hari besar ini tidak begitu meriah dibandingkan hari Natal ataupun hari Paskah. Tetapi kalau kita memahami makna yang sebenarnya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bahwa kenaikan ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Kalau Yesus tidak naik, maka roh penolong itu tidak akan turun diam di dalam kita semua. Maka kita patut mengucap syukur bahwa rencana Allah itu begitu luar biasa. Nah, sebelum kita masuk dalam berbicara tentang Roh Kudus, maka kita harus lebih tahu tentang siapa manusia itu. Kalau saya bisa katakan manusia itu bukanlah makhluk daging. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk roh yang menggunakan pakaian daging. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kalau kita lihat atau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, di sana Allah menciptakan manusia dengan selem dan demutnya. Ya, Allah membentuk manusia dari tanah dan debu. Tapi itu hanya sekedar patung. Sampai roh Allah dihembuskan. Jadi esensi kehidupan manusia bukanlah daging. Esensi kehidupan manusia adalah roh itu sendiri. Maka kalau kita mau pahami dengan sebaik-baiknya, hanya unsur roh saja yang mampu bisa memberikan kita kekuatan. Maka kalau kita lihat, agama banyak orang membawa masuk atau mengajarkannya kepada orang lain. Tapi kalau kita lihat atau kita pelajari dalam kitab sejarah, ada kepercayaan-kepercayaan yang saya rasa itu tidak diajarkan, tetapi itu muncul daripada kodrat manusia itu sendiri. Kalau kita lihat agama Islam dibawa oleh wali ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, sehingga wali itu masuk untuk memberikan pengajaran-pengajaran. Ya, begitu juga dengan agama Hindu dan Buddha. Ya, mereka juga ada di negeri ini karena ada guru-guru yang datang untuk mengajarkan agama tersebut. Tapi kalau kita belajar tentang animisme dan dinamisme, siapa yang mengajarkannya? Saya rasa tidak ada. Kenapa kok manusia bisa tiba-tiba ketika melihat pohon yang begitu besar, dia bisa berdoa, dia bisa menyembah pohon tersebut? Atau ketika zaman dahulu ada batu yang begitu besar, atau peristiwa alam seperti puting beliung ataupun gempa bumi dan gunung meletus, dan gunung tersebut dianggap sebagai dewa, karena memang kodrat manusia adalah makhluk roh, sehingga rohnya menyadari ada roh yang besar di luar sana, sehingga mereka membutuhkan itu tanpa perlu diajarkan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita di sini adalah makhluk roh yang terkurung di dalam daging sampai kematian menjemput kita. Baru kita bisa terlepas daripada daging ini. Tapi selama kita masih hidup, maka roh itu akan terkurung dalam daging ini. Nah, terkadang memang peperangan kita adalah berbicara tentang roh dan daging itu sendiri. Oleh sebab itu, peperangan yang terjadi dalam diri manusia, Allah sangat memahami pergumulan yang terjadi, pergumulan demi pergumulan, untuk sampai manusia itu mendapatkan satu hakikat dirinya yang sebenarnya, yaitu makhluk roh, yaitu dia harus melakukan tunduk kepada roh itu sendiri. Bagaimana dia harus berpikir dengan pikiran roh, ya kan? Tetapi ketika manusia berada dalam daging, dan itu ada satu perseteruan pergumulan yang begitu tidak mudah. Dan Yesus menyadari hal ini, sehingga ia memberikan penolong itu dalam hidup kita. Maka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai seterusnya saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes membuka pembicaraan dia dengan jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Jadi standar mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita berbicara tentang ketaatan kita untuk melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan.
Ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan, daging kita tidak akan pernah bisa. Karena kehendak Tuhan ada kehendak roh. Sehingga daging ini tidak akan bisa untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengirimkan roh penolong itu supaya kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Kita lanjut ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Lihat, dunia tidak dapat menerima dia. Karena sudah memang bertentangan atau berbeda antara dunia dan roh. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini menarik sekali. Tapi kita mengenal dia. Kenapa kita bisa mengenal Roh Kudus? Sebab kita diciptakan dalam satu unsur yang sama. Jangan lupa bahwa roh yang ada dalam kita adalah hembusan roh Allah itu sendiri dalam hidup kita. Sehingga harusnya kita sebagai orang percaya sangat mengenal siapa pribadi Roh Kudus itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang seorang pribadi, ya sekali lagi ya, kalau kita berbicara tentang seorang pribadi, maka seorang pribadi pasti memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan Roh Kudus itu sendiri juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka kita sebagai orang percaya harusnya dengan roh yang sama kita bisa sangat memahami pikiran roh itu, kehendak roh itu, keinginan roh itu, selera roh itu sendiri. Maka dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 7, bagaimana berkata bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran dan perasaan seperti Kristus? Cuma satu jawabannya. Bagaimana kita memiliki roh itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri ada dalam hidup kita. Sehingga kalau rohnya Allah ada dalam hidup kita, maka kita akan dapat mengerti pikiran dan perasaan roh itu sendiri. Gambaran yang sering saya gunakan adalah kalau kita lihat atau saudara punya radio, maka kalau kita lihat radio kita, maka ada satu bagian radio yang kita kenal sebagai anten. Ya, anten adalah satu alat yang digunakan untuk menangkap frekuensi. Tanpa kita sadari, di sekeliling kita ini terdapat banyak frekuensi. Mungkin di atas kepala saya, mungkin ada di sebelah saya. Begitu banyak frekuensi-frekuensi radio yang ada. Tapi saya tidak bisa menangkapnya. Karena saya tidak punya alat, yaitu anten untuk menangkap frekuensi itu. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu alat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita dapat menangkap frekuensi surga. Tanpa Roh Kudus, kita nggak akan pernah bisa mengerti apa keinginan Bapa. Yang ada, kita hanya akan menjadi orang percaya agamawi, yaitu berbicara tentang apa yang ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau orang berdosa dihukum dan lain-lain, kita akan melakukan peribadatan, kita akan melayani, karena dasarnya adalah takut dihukum, takut tidak berkenan dan lain-lain. Tapi kita melakukan itu tanpa didasari pengenalan kita akan Tuhan. Saya rasa apa yang kita lakukan hanya sebuah formalitas atau rutinitas. Dan saya percaya bahwa Allah tidak menyukai tindakan-tindakan yang didasarkan hanya sekedar rutinitas biasa. Oleh sebab itulah, supaya segala sesuatu yang kita lakukan agar tidak menjadi satu rutinitas, mari kita sebagai orang percaya mengaktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita, dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka ketika kita lakukan sesuatu, maka yang ada dalam benak pikiran kita adalah, ini adalah sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak. Ini ada sesuai dengan maunya Roh atau tidak. Memang terkadang kita harus benar-benar mengalahkan daging kita agar kita mampu mengetahui kehendak Roh itu dalam hidup kita. Mari sebagai orang percaya saat ini saya mengajak kita semua
Untuk kita menyadari bahwa ketika Yesus Kristus naik di atas awan, atau dia masuk dalam surga, kita harus menyadari bahwa sudah adanya roh penolong itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari saya ajak kita semua untuk minta, atau untuk bagaimana kita mengaktifasikan roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita terlalu percaya diri dengan kekuatan kita, karena daging hanya terbatas, tetapi roh tidak terbatas. Oleh sebab itulah kita butuh Roh Kudus itu, agar ketika kita menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, yang mana kita masih terkurung oleh kedagingan kita, kita bisa mengetahui kehendak roh, kita bisa berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Itu semua semata-mata hanya karena pertolongan Roh Kudus. Oleh itu, saudara kasih oleh Tuhan, saya berdoa, saya rindu setiap umat Tuhan yang mendengar renungan yang cukup singkat ini memiliki suatu kerinduan, memiliki suatu kesadaran bahwa engkau butuh Roh Kudus itu dalam hidupmu. Bagaimana engkau harus berdiskusi, ajak obrol dia, karena dialah bagian Allah yang Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk dapat menangkap kehendak Tuhan itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Minggu depan atau besok kita akan mengikuti ibadah. Saya berharap bahwa kita sebagai umat Tuhan dapat mengikuti ibadah dengan sikap yang benar. Jangan main-main, jangan sambil tiduran, tapi kita harus mempersiapkan hati pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita beribadah di gereja, kita menghormati Tuhan, begitu juga besok kita akan melakukan ibadah streaming. Kita juga harus dengan sikap hati, sikap tubuh yang menghormati Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di malam ini. Kami sudah belajar secara singkat tentang seorang pribadi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami menyadari siapa kami adalah makhluk roh yang terkurung dalam dagingan ini, Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami juga masih berada dalam dunia ini yang begitu banyak tantangan yang berusaha untuk melemahkan roh kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan setiap dari umat-Mu, sehingga Tuhan memberikan roh penolong itu dalam hidup kami, untuk kami mampu mengerti, memahami apa maunya Tuhan, sehingga langkah hidup kami adalah bagaimana kami dapat memahami pikiran dan perasaan Tuhan, dan hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa ini adalah suatu anugerah yang begitu luar biasa, sebab ada satu elemen Allah, ada satu roh Allah dalam hidup kami, sehingga kami bukan menjadi manusia yang biasa saja, tapi kami menjadi the man of God, manusia-manusia Allah di akhir zaman ini, untuk dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kami berbeda sebab Tuhan memilih kami. Ini kami Tuhan, umat-Mu, dan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan jagai sertai kami, biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan besok kami akan melakukan ibadah streaming. Oh Tuhan, bawa pikiran dan hati setiap umat-Mu untuk dapat menangkap rahasia Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat ditangkap dengan jelas dan dapat menjadi suatu bekal untuk pertumbuhan iman daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.